Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Hari ini bersama kakak kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Rabu 17 Maret 2021. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini, di kelas 3 berjudul Awan Gelap dan di kelas 4 berjudul Biogas. Nah, materi kali ini adalah materi asli dari TVRI 100% original ya adik-adik. Kalau adik-adik penasaran dengan materi serta soal dan jawabannya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Subscribe itu gratis kok adik-adik, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe dan bagi yang belum bisa segera subscribe ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi kelas 3. Untuk ringkasan materi atau sinopsis kelas 3 di episode 51 kali ini adalah Dodi dan Sinta mengurungkan niat bermain di luar karena awan menjadi gelap. Kak Jo memberitahu bahwa kadang awan berwarna putih seperti kapas dan kadang berwarna gelap yang menandakan akan turun hujan. Kak Jo mengajak Dodi dan Sinta mendengarkan bacaan berjudul Hujan-Hujan dan mengisi kalimat rumpang berdasarkan kosakata baru. Kak Jo juga mengajari Dodi menentukan hubungan antara pembagian 10 dengan pecahan 1/10 dan mengajarkan soal bersama. Di akhir episode, Kak Jo mengajak membuat gambar awan sirus dengan bahan-bahan yang telah disediakan. Itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 3 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakternya hanya perlu dibaca saja ya adik-adik, tidak perlu ditulis. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu mengapa awan berwarna putih? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa awan itu ada yang berwarna putih seperti kapas dan ada juga yang berwarna gelap yang menandakan akan ada hujan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa awan berwarna putih? Jawabannya, putih pada awan di siang hari berasal dari warna asli cahaya matahari. Ketika melewati awan, cahaya matahari akan berinteraksi dengan uap air. Sinar matahari menjadi tersebar oleh tetesan air yang jauh lebih besar. Maka dari itu, awan berwarna putih karena terkena cahaya matahari dan cahaya itu tersebar di seluruh titik-titik air tersebut yang ada di awan. Gitu ya adik-adik, kenapa alasannya awan berwarna putih. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, sekarang mengapa awan berwarna hitam? Jawabannya, awan yang tampak gelap itu karena awan tersebut lebih tebal dan lebih padat dari awan normal yang ada di pagi hari yang cerah. Awan mendung ini mengumpulkan lebih banyak tetesan air dan kristal es, sehingga semakin tebal lapisannya, maka semakin banyak cahaya yang dibiaskan. Nah, tadi bedanya seperti ini ya adik-adik. Ini jika awan putih dan ini jika awannya hitam. Nah, di sini titik-titik airnya masih sedikit sehingga cahaya matahari bisa menembus awan ini. Nah, tapi jika awannya sudah berwarna hitam, titik-titik airnya ini sangat banyak dan awannya menjadi tebal sehingga cahaya matahari tidak bisa menembus awan ini dan cahaya matahari akan dibiaskan sehingga warnanya menjadi gelap, tidak putih seperti jika titik-titik airnya masih sedikit. Itu ya adik-adik, sekarang sudah tahu kan alasannya kenapa awan bisa berwarna hitam dan bisa berwarna putih. Untuk kelas 3 cukup sampai sini dulu ya. Sekarang kakak akan masuk ke materi kelas 4. Untuk sinopsis atau ringkasan materi kelas 4 di episode 51 kali ini adalah Kak Zara memberitahu Rio bahwa pupuk organik atau yang berasal dari kotoran hewan jika diolah bisa menjadi energi biogas yang merupakan sumber energi alternatif.
Lalu, Kak Zara mengajak Rio membaca teks berita tentang pengolahan energi biogas. Setelah itu, mereka kembali belajar menyuting kalimat. Kak Zara juga membantu Rio mengerjakan tugasnya membuat diagram alir, mengajarkan cara membandingkan dua panel surya, serta mengajarkan cara menghitung luas dan keliling bangun datar. Itulah ringkasan materi untuk kelas 4 biogas hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran cukup dibaca saja ya adik-adik untuk literasi, numerasi, serta penguatan karakternya. Untuk soal dan jawaban bisa langsung ditulis. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu sebutkan keuntungan penggunaan dari energi alternatif biogas. Jawabannya yang pertama, penggunaan energi alternatif biogas lebih ramah lingkungan dan mengurangi efek rumah kaca. Yang kedua, proses penggunaan tidak mengeluarkan asap, sehingga dikatakan lebih ramah lingkungan, karena tidak menghasilkan emisi atau gas hasil pembuangan dari penggunaan biogas tersebut. Yang ketiga, bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, adik-adik sudah tahu kan bahwa bahan bakar fosil ini adalah energi yang tidak terbarukan. Sehingga jika kita gunakan terus-menerus dan tidak kita hemat, maka lama-kelamaan akan habis. Maka dari itu kita harus menghemat bahan bakar fosil dengan menggunakan energi-energi alternatif yang bisa dibarukan, contohnya biogas. Yang ketiga, lebih ekonomis dan efisien karena bahan dari biogas ini dari alam, jadi tidak perlu membayar, maka dari itu lebih ekonomis dan efisien. Yang kelima, bahan-bahan pembentuk biogas mudah didapat seperti kotoran hewan dan sampah organik. Jadi intinya keuntungan penggunaan biogas adalah ramah lingkungan, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, serta lebih ekonomis dan efisien. Itulah keuntungan penggunaan biogas. Soal yang kedua yaitu keliling bangun di bawah ini adalah, nah ini ada bangun persegi dan persegi panjang ya adik-adik. Jika kakak tarik garis putus-putus di sini, nah ini persegi panjang, ini persegi. Nah kalau persegi berarti semua sisinya sama, jadi ini 4, ini juga 4. Nah 12 ini adalah panjang segini ini adalah 12. Nah jadi tingginya persegi panjang berapa ini adik-adik? Nah adik-adik tahu kan kalau sampai sini itu 4 cm. Nah karena ini simbol panjangnya sama, jadi ini juga 4 cm. Jadi ini juga 4 cm. Kanan 4 cm, kiri juga 4 cm. Jadi panjangnya berapa adik-adik? Panjangnya adalah 8 cm. Nah sekarang kita cari tahu nih lebarnya. Kalau sini sampai sini 12 cm, kalau cuma sampai sini berapa adik-adik? Nah adik-adik tahu kan panjangnya ini adalah 4 cm. Jadi caranya mencari lebarnya adalah dengan cara 12 kita kurangi dengan 4. 12 kurangi 4 berapa adik-adik? 8. Wah ternyata kedua bangun ini adalah bangun persegi. Keduanya adalah bangun persegi. Alasannya kenapa? Karena sisinya semuanya sama. Nah, kalau untuk mencari keliling, kita tidak perlu mencari tingginya ini ya adik-adik. Yang kita hitung adalah bagian-bagian luarnya saja. Jadi kita mulai dari sini ya adik-adik. Ini panjangnya ini adalah 8. Lalu kita jumlahkan ke sini. Sini berapa adik-adik? 8. Lalu kita jumlahkan yang ini, kita turun di sini. Ini adalah 4 ke sini, 4 ke sini,
4, lalu sini sampai sini tadi berapa adik-adik? 12. Nah, cara mencari keliling bangun seperti itu ya adik-adik, supaya tidak ada yang terlewat. Kalau sudah gini bisa kita tambahkan 8 tambah 8 16 tambah 4, ini 8 tambah 4 8 tambah 12. Sini ya, 16 tambah 4 20, 8 tambah 12 20, jadi 20 tambah 20 40 cm. Jadi keliling bangunnya adalah 40 cm. Gampang sekali kan adik-adik? Itu ya tips dari kakak, kalau menghitung keliling bangun itu diurutkan dari sebelah kiri bisa, sebelah kanan bisa, jadi semua harus dihitung. Oke adik-adik, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.